Tuhan yang mempertemukan kami dengan cara yang luar biasa dan Tuhan yang mempersatukan kami. Jadi kami Juli menikah, kemudian kami proses pindahan. Setelah menikah itu, September kami officially stay di Malang, kami kontrak rumah di situ. September, Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan. Jadi Januari 2021 istri saya dipanggil Tuhan. Memang saya butuh waktu cukup lama juga untuk bisa move gitu ya. Jadi memang setelah ini nggak ada itu emang bener-bener kayak kosong gitu. Kosong dan masih belum nerima gitu. Masih ini beneran ya gitu. Kemarin lo masih bareng-bareng sini gitu. Itu yang memang gak mudah gitu. Jadi memang saya pribadi memang saat itu kalau dibilang mungkin sampai saat ini deh gitu. Kalau dibilang ikhlas itu memang enggak. Jujur saya bilang enggak. Saya nggak pengen memungkiri diri saya gitu. Nggak pengen bohong sama diri sendiri gitu bahwa kalau dibilang ikhlas enggak gitu. Yang ada itu pada akhirnya terpaksa dan terbiasa. Ada pertanyaan gitu dari dalam batin gitu. Kenapa kamu bersedih? Gitu. Kenapa kamu merasa sedih? Karena saya merasa kehilangan. Kemudian muncul lagi pertanyaan gitu. Lah kenapa kamu merasa kehilangan? Ya karena kan saya merasa memiliki gitu. Ya, nggak mungkin saya sedih karena sesuatu yang tidak punya saya gitu kan. Pertanyaan terakhir saya nggak bisa jawab. Lah emang apa yang kamu miliki di dunia ini? Apa yang kamu bawa ada di dalam dirimu aja, napasmu aja itu kamu minjem. Suatu saat bakal kamu balikin sama yang punya. Emang apa yang kamu miliki di dunia ini? Ini membuat saya akhirnya lebih excited pada akhirnya untuk menjalani kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan mengubahkan lembah kekelamanku menjadi lembah pujian. Shalom pemirsa Harapan Baru yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang bisa menyapa saudara hari ini. Para sahabat dimanapun berada, semoga semua ada dalam keadaan sehat ya. Cuaca di Bali kali ini sangat ekstrim. Kadang panas, kadang hujan mendadak gitu ya. Tapi semoga kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Kali ini kembali kita berjumpa di dalam podcast Harapan Baru. Dan tentu saja kali ini narasumber yang istimewa boleh hadir di tengah-tengah kita yang akan membagikan kisah kehidupannya dan bagaimana Tuhan mengangkatnya kembali dari berbagai keterpurukan sehingga ia boleh melihat masa depan yang indah yang Tuhan sediakan bagi dirinya juga bagi keluarganya. Oke, tidak berlama-lama kita akan sambut langsung bersama dengan Kak Edwin. Shalom. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik, sehat. Luar biasa, sehat. Mungkin sedikit perkenalan kali ya, pemirsa mungkin belum pernah ketemu atau belum pernah mengenal karena beberapa waktu di luar Bali gitu ya. Oke. Tidak beredar di Bali. Tidak beredar di Bali. Silakan Kak, mau share. Ya, baik, Shalom untuk semua pendengar. Perkenalkan, nama saya Putu Eldwin Ivan Demetriawan. Saya anaknya Pak Pendeta Putu Widiarsana, emeritus. Ya, mungkin kalau di-mention Bapak saya mungkin lebih diketahui gitu. Kalau saya dulu di Bali, ketika remaja itu teman-teman remaja itu manggil saya Elmo. Gitu. Jadi teman-teman remaja di gereja di The Bus saya dulu, kemudian teman-teman SMA itu panggilan saya. Tapi kalau sekarang jarang ketemu teman-teman remaja, jadi panggilannya Eldwin aja. Kemudian saya baru pulang ke Bali. Jadi dari 2010 saya di Jogja, merantau, kuliah, bangun bisnis, dan seterusnya. Dan banyak hal yang terjadi yang mau saya ceritakan nanti. Kemudian akhir 2024 kemarin lah, itu memutuskan untuk pulang ke Bali. Pulang ke Bali. Seperti itu. Oke. Aktivitasnya apa nih Kak? Nih udah beberapa bulan ya berarti di Bali ya? Iya. Jadi aktivitasnya selama ini sih, selama pulang ke Bali ya. Jadi puji Tuhan kemarin sempat kenal dengan founder dari Yayasan Ruth Naomi itu, kemudian terlibat di situ. Kemudian kalau saya sih sehari-hari lebih banyak waktu untuk keluarga sih. Keluarga, ya. Jadi lebih sering nemenin Bapak gitu untuk kegiatan-kegiatan apa aja gitu. Bapak kadang-kadang juga minta diantar keluar kota, kayak gitu, ada pelayanan dan seterusnya. Jadi lebih banyak waktu buat keluarga sih. Oke, jadi waktu untuk keluarga, pelayanannya juga pelayanan sosial itu ya. Sosial, iya. Ya nggak jauh-jauh ya dari seorang hamba Tuhan gitu yang melayani.
Ya. Ya, baik Kak. Beberapa waktu yang lalu kita sempat ketemu ya, dan ya beberapa tahun yang lalu saya juga mengikuti pergumulan ya, pergumulan kehidupan yang saya sendiri merasa bahwa wah ini kok kayaknya berat banget gitu ya bagi seseorang gitu, apalagi kita masih sama-sama muda. Mungkin bisa ceritakan ya bagaimana sedikit kalau boleh gitu kan, kalau boleh diceritakan sedikit apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang Kak Edwin alami gitu yang begitu luar biasa itu pengalaman saya kira. Ya, kalau yang sedang terjadi saat ini sih sudah pulih, sudah bisa menjalankan fungsi sebagai individu dengan baik lah seperti itu. Tapi memang yang Bu Pendeta tadi sampaikan memang adalah sebuah pengalaman yang kalau buat saya pribadi dan ya siapapun yang mengalami seperti ini ya itu sesuatu yang bisa dibilang kayak hantaman yang sangat kuat buat jiwa gitu ya. Nah, jadi mungkin sedikit flashback dulu. Jadi saya di Jogja dari 2010, saya kuliah di UGM, kemudian lulus kuliah saya menjalankan bisnis. Selesai selesai kuliah saya langsung menjalankan bisnis. Jadi kurang lebih 10 tahun di Jogja sampai 2020. Nah, kemudian sekitar tahun 2017 itu saya kenal dengan seorang wanita yang pada akhirnya menjadi istri saya, dan Tuhan yang mempertemukan kami dengan cara yang luar biasa, dan Tuhan yang mempersatukan kami itu pada akhirnya tahun 2020 itu kami memutuskan untuk menikah, gitu. Kami menikah, kemudian hanya dalam waktu kurang lebih 6 bulan, jadi setelah pernikahan, jadi kami menikah itu 25 Juli 2020. Kemudian kami memutuskan untuk move ke Malang karena waktu itu COVID ya. COVID, jadi usaha saya di Jogja pun juga waktu itu kolaps. Kemudian pekerjaannya istri juga waktu itu juga lagi naik turun, jadi nggak jelas. Jadi kami memutuskan untuk oke lah, kami restart gitu ya. Kita memulai kehidupan baru di Malang. Kita mulai dari nol ya gitu. Nah, kemudian kami kontrak rumah di Malang dan kami hanya menempati kurang lebih sekitar 4 bulan aja gitu. Dari bulan September. Jadi kami Juli menikah, kemudian kami proses pindahan. Setelah menikah itu, September kami officially stay di Malang, kami kontrak rumah di situ. September, Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan. Jadi Januari 2021 istri saya dipanggil Tuhan, gitu. Jadi memang karena saya menghayati waktu itu kami dipersatukan itu bukan dengan cara yang umum gitu ya, maksudnya orang umum itu kan jatuh cinta, seneng dulu, pacaran gitu ya. Kalau kami itu nggak umum gitu. Dalam artian seperti ini. Ketika saya tahun 2017 itu memang menggumuli tentang pasangan hidup waktu itu, dan saya betul-betul menggumuli bahwa yang saya butuhkan saat ini saya bukan nyari pacar lagi gitu, tapi memang nyari teman hidup. Istri, ya. Gitu. Nah, seperti apa itu? Jadi benar-benar kayak baca buku, melibatkan Tuhan, doa dan seterusnya. Dan kenapa saya bilang Tuhan yang mempersatukan kami? Karena ada pengalaman yang cukup unik. Jadi ketika waktu itu saya lagi pengen deketin seorang perempuan nih gitu di Jogja, saya ngerasa nih deket lah gitu. Kemudian keluarganya juga saya kenal, kemudian pelayanan juga di gereja di Jogja. Saya doa gitu kan, doa sebut namanya dia gitu dalam doa saya gitu. Nah lucunya setiap kali saya sebut namanya dia dalam doa saya itu muncul mukanya istri saya gitu. Mendiang istri saya gitu. Istri saya namanya Priscilla Yeni gitu. Jadi saya sebutnya Yeni aja ya. Nah, Yeni selalu muncul gitu. Saat itu kami masih temenan biasa aja gitu. Sudah kenal berarti. Sudah kenal dan kami berteman cukup baik. Tapi memang saya nggak ada pengen deketin dia gitu. Maksudnya gak seneng, biasa aja lah, seneng sebagai teman aja gitu. Saya senengnya sama cewek satu nih gitu. Saya doa, sebut namanya dia, kok muncul mukanya Yeni gitu. Dan itu terjadi berulang-ulang. Kemudian selama 2017 sampai 2018 kami temenan, kami pelayanan bareng di gereja. Selama 2018, akhir 2018 itu saya menggumuli itu dan doa itu terjadi di akhir 2018 gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan ya udahlah,
dengan segala macam kebimbangan saat itu, karena jujur aja tidak memulai lewat jatuh cinta gitu ya. Biasanya kan orang, wah seneng nih deketin gitu kan. Sih enggak gitu. Tapi lewat pengalaman spiritual seperti itu gitu. Di situ saya akhirnya mencoba memahami bahwa oke lah, saya meyakini bahwa Tuhan tahu yang saya butuhkan. Saya pengen sesuatu tapi Tuhan tahu yang lebih baik, yang memang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan gitu. Akhirnya saya berusaha untuk menurunkan ego dan mulai ikut apa yang Tuhan mau. Akhir 2018, awal 2019 saya bilang gitu, yang mau jadi pacar saya, bilang kayak gitu. Kemudian oke, dia mau, dan hari pertama kami ngedate itu saya sampaikan sama dia bahwa tadi pagi tuh aku nembak kamu tuh bukan karena aku suka sama kamu loh ya, bilang kayak gitu. Karena saya bilang saya ingin mengawali relasi ini dengan keterbukaan dan kejujuran, karena memang buat saya itu prinsip. Apalagi dalam kita berelasi seperti ini gitu ya, mau jadi pasangan, teman hidup, ya keterbukaan dan kejujuran itu jadi modal utama menurut saya gitu. Jadi saya bilang seperti itu, saya pengen mengawali relasi ini dengan kejujuran, keterbukaan. Tadi pagi itu saya nembak kamu tuh bukan karena saya suka sama kamu gitu, tapi karena Tuhan yang nyuruh, saya bilang gitu. Saya ceritain gitu kan, saya baca buku ini kesepadanan, jadi segala macam. Tuhan pengen anak-anaknya tuh punya pasangan yang sepadan itu yang seperti apa, ini, dan sampai puncaknya adalah ketika saya doa, setiap kali saya doa muncul mukamu, saya bilang kayak gitu. Ya udah, terserah kamu aja sekarang. Kalau misalnya kamu mau, ayo kita lanjutkan. Kalau nggak mau, ya udah. Anggap aja obrolan tadi nggak ada, kita temenan seperti biasa aja. Dia merespon dan jawabannya cukup bikin saya lucu juga gitu ya. Jadi dia pun saat itu sedang bergumul tentang pasangan itu juga dengan seseorang, dan setiap kali dia lagi doa sebut nama si cowok ini dalam doanya, itu muncul muka saya gitu. Oh, hampir sama ya pengalaman. Bisa gitu ya gitu. Kayak saya waktu itu heran juga gitu. Oke, ya udah kalau emang seperti itu ya udah, berarti oke lah, kita awali, kita bangun cinta lah gitu. Kita tidak mengawali hubungan ini dengan jatuh cinta, tapi ayolah kita bangun cinta gitu. Nah, semenjak kami jadian 2019 itu Tuhan buka jalan luar biasa. Kemudian akhirnya 2020 awal, tanggal 25 Januari 2020 kami tunangan. Gitu, kami tunangan 2020. Kemudian setelah tunangan COVID, kami lockdown di Malang waktu itu, dan karena penentuan tanggal waktu itu sudah kami tentukan, kami akan married waktu itu Mei 2020. Tuhan buka jalan luar biasa, kami dapat rumah yang kami sesuai secara harga, secara kondisi, seperti itu, lokasi. Dan kami waktu itu survei itu bulan Maret atau April, dan orangnya bersedia ketika kami bayar DP saat itu, tapi dihitung setahun gitu ya, rumahnya tuh dihitung semenjak kami mulai menempatin gitu. Juli kami menikah, karena diundur waktu itu, karena COVID, jadi rencananya Mei, akhirnya diundur dan akhirnya Juli. Juli kami married, dan dalam keadaan yang lagi cukup mencekam saat itu, tapi benar-benar Tuhan buka jalan. Jadi orang-orang perangkat desa segala macam mendukung semuanya, protokol segala macam diatur, dan perkawinan ini berlangsung dengan sangat baik gitu. Nah, akhirnya selesai married, kami pindah nih, gitu. Kami pindah dari Jogja ke Malang. Proses pindahan pun juga luar biasa lancar gitu. Jadi kami pengennya nyari truk yang truk box gitu ya, biar nggak pakai terpal gitu, takutnya hujan segala macam. Dapat gitu, harganya terjangkau. Kemudian kami pindahnya pun juga dibantu oleh teman-teman dewasa muda waktu itu, karena saya aktif di GKI Kejayaan waktu itu sama Yeni juga. Kemudian teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa GKJW khususnya yang teologi waktu itu, teman-temannya ini banyak yang bantu kami untuk pindah waktu itu, ngangkut barang. Kemudian ketika kami berangkat, turun barang pun juga dibantu oleh jemaatnya Papa di GKJW Mulyorejo di Malang, dan semuanya berjalan dengan sangat baik gitu. Dan kami memulai kehidupan baru di Malang, dan saya menjalankan bisnis saya di Malang waktu itu. Saya di Jogja jualan sate lilit dulu. Jualan masakan Bali gitu, karena kebetulan dulu skripsi saya ikan tuna, jadi ya udah saya terusin ikan tuna gitu, jadi saya olah jadi macam-macam. Nah, kemudian di Malang saya mulai lagi gitu. Cuma waktu itu karena COVID, jadi konsepnya saya ubah gitu, jadi nggak buka warung, tapi bukanya di rumah aja, pakai GoFood atau Grab segala macam, ojek online, kemudian pengiriman beku juga ke luar kota gitu. Jadi berjalan dengan sangat baik. Itu yang terjadi, dan kami benar-benar optimis saat itu. Yeni juga pelayanannya sebagai konselor pastoral juga sangat baik. Ada klien datang ke rumah, kadang-kadang dia ya sama klien di depan, di ruang tamu, saya di belakang di dapur nyiapin pesanan segala macam. Semua berjalan dengan sangat baik gitu.
sampai ini titik bagaimana peristiwa itu terjadi gitu. Tentu peristiwa yang tidak pernah kita pikirkan mungkin sebelumnya ya. Itu gimana itu? Itu kan waktu COVID ya. Ya. Jadi itu yang terjadi cukup mendadak, sangat mendadak gitu. Jadi puji Tuhan, Tuhan izinkan kami sekeluarga kena COVID waktu itu. Jadi akhir 2020 kami sekeluarga kena COVID. Jadi memang udah ngerasa nggak enak tuh gitu. Jadi papa mama di pastori juga merasa nggak enak badan. Kami di rumah kontrakan juga kok badan nggak enak gitu. Yaudah kita bareng-bareng aja deh gitu. Waktu itu mau tahun baru, akhirnya kami ke pastori gitu untuk bareng-bareng saling rawat pada akhirnya gitu. Kadang saya yang lebih fit, jadi saya yang bikinin air hangat gitu. Kadang saya yang lemes gitu, ya ini yang ambil pesanan makanan ojek online segala macam. Kadang-kadang papa, mama, jadi kami kadang-kadang seperti itu, saling rawat, saling bantu. Siapa yang lebih fit, dia yang lakukan seperti yang bisa dilakukan saat itu. Nah, kejadiannya tuh 9 Januari. Gitu. Jadi 9 Januari kebetulan itu adalah ulang tahunnya bapak juga. Jadi bapak saya di Bali ulang tahun, dan itu ulang tahun perkawinannya bapak ibu. Pagi kami masih video call tuh, gitu. Selamat ulang tahun, bla 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 bla. Oke. Kemudian karena kondisi saat itu lagi sakit, jadi nggak sempat fotoan, gitu. Akhirnya malamnya video call lagi, gitu. Wah tadi pagi belum fotoan, ya udah video call lagi fotoan. Cuman waktu itu malamnya ya ini lebih drop, gitu. Cuman sorenya dia fit, gitu. Dia makan banyak, gitu. Nah kemudian malamnya kami video call. Pas video call, saya bilang sama mama, "Ma, dalam titip ini bentar, dalam tak video call dulu biar cepet selesai," gitu. Karena ini waktu itu dia bener-bener drop banget gitu. Oke. Gak lama pas lagi video call, mama teriak-teriak gitu, manggil-manggil ini gitu. Ternyata dia nggak sadar gitu. Loh, tiba-tiba nggak sadar. Video call termatiin, kemudian dibangunin, kok nggak bangun-bangun gitu. Akhirnya ya udah kita bawa ke rumah sakit gitu. Sampai di rumah sakit, diperiksa sama dokter, dan dokter langsung menyatakan ini tanda-tanda vitalnya udah nggak ada. Loh, artinya apa dok? Artinya udah meninggal gitu. Loh. Jadi bener shock banget ya? Iya, jadi memang bener-bener nggak terantisipasi gitu. Tapi dari rumah itu nggak ini, waktu itu nggak cek gitu ya? Cek, nafas, jadi cek nafas segala macam gitu. Masih bernafas? Kecil banget gitu. Kita sendiri kok dia nggak bangun-bangun gitu. Nah tiba-tiba drop. Nah kemudian akhirnya kita bawa ke rumah sakit itu. Sampai di rumah sakit memang wah langsung akhirnya udah meninggal. Saya nggak terima dong, maksudnya enggak lah ini masih anget, saya bilang kayak gitu. Ini saya pegang masih anget nih segala macam dulu. Dokter enggak gitu. Nah akhirnya ini besok pagi harus dimakamkan. Itu kejadiannya malam gitu, tanggal 9 malam. Jadi ini besok pagi harus segera dimakamkan gini. Oke, saya mau nemenin sampai akhir, saya bilang kayak gitu. Ya udah. Akhirnya saya waktu itu cuma pakai baju kaos, celana pendek seadanya, saya temenin di ruang jenazah, saya tungguin sampai semua proses selesai gitu. Dan mama datang, tiba-tiba masuk pakai APD waktu itu, gitu. Saya pikir petugas gitu kan, loh ternyata mama gitu. Wah, habis itu mama masih nggak bisa menerima itu gitu. Akhirnya kami masih mengharapkan mujizat lah gitu. Karena doa di situ, ini beneran nih gitu. Enggak kita, karena dia masih kayak tidur gitu. Kondisinya masih bener-bener masih kayak orang tidur biasa gitu. Nah kemudian sekitar sampai jam 2 pagi, kami masih di situ, petugas datang. Barulah akhirnya kita doa, kita kayak oke lah kita doa, kita relakan aja gitu. Akhirnya kita doa, amin gitu. Ketika kami doa amin, langsung berubah, langsung kuning, pucet, dan saya sama mama langsung what? Jadi memang benar-benar kondisinya drastis banget. Jadi sebelum kami ikhlas gitu ya, sebelum kami merelakan itu, dia masih kayak orang tidur biasa. Kemudian ketika kami doa dan kami oke, amin, langsung dia langsung berubah gitu. Oke, kemudian gantiin baju segala macam, kemudian dimasukin di plastik lah segala macam, saya bantu semuanya sampai semua selesai, sampai dimasukin peti, ditutup, dan oke, kami pulang. Besok paginya dimakamin, seperti itu. Sebagai seorang suami, apalagi pengantin baru ini ya, tentu ini sangat berat ya. Banget. Kadang itu gimana Kak Edwin bisa menerima, tentu nggak mudah, nggak semudah kita habis berdoa amin kemudian kita menerima semua realita itu kan, bahwa dia memang sudah nggak ada untuk selamanya. Tapi gimana Kak Edwin kemudian membangun untuk bisa menerima sebuah kenyataan pahit gitu ya ke depannya, karena tidak lagi bersama-sama dengan orang yang dikasihi yang sudah memang Tuhan sediakan. Ya itu yang nggak mudah sih gitu. Dan
memang saya butuh waktu cukup lama juga untuk bisa move gitu ya. Jadi memang setelah ini nggak ada itu emang bener-bener kayak kosong gitu. Kosong dan masih belum terima gitu. Masih ini beneran ya gitu. Kemarin lo masih bareng-bareng sini gitu. Kemarin lo masih makan bareng apa kayak gitu. Dan kami baru pindah di Malang. Itu masih suasana baru buat saya gitu. Itu yang memang gak mudah gitu. Jadi memang saya pribadi memang saat itu kalau dibilang, mungkin sampai saat ini deh gitu. Kalau dibilang ikhlas itu memang enggak. Jujur saya bilang enggak. Saya nggak pengen memungkiri diri saya gitu. Nggak pengen bohong sama diri sendiri gitu. Bahwa kalau dibilang ikhlas enggak gitu. Yang ada itu pada akhirnya terpaksa dan terbiasa. Gitu. Jadi mulai membiasakan diri dengan keadaan itu gitu. Cuma memang saya cukup terbantu karena saya akhirnya bisa melihat bahwa Tuhan nggak lepas tangan tuh gitu. Tuhan selalu tolong. Tuhan selalu ada gitu. Tuhan selalu hadir di dalam setiap kondisi-kondisi saya pribadi saat itu gitu. Dan saya menyadari itu ketika beberapa hari ini nggak ada dan saya lebih sering menyendiri gitu. Jadi ibaratnya kayak saya masih protes sama Tuhan nih gitu. Marah-marah gitu. Jadi kasarnya waktu itu bahkan kayak ekstrimnya kayak nantang Tuhan gitu. Wah, udah ambil saya aja sekalian juga gitu. Ngapain lagi gitu. Saya udah nggak ngerasa ada harapan, nggak ada tujuan mau hidup buat apa kayak gitu. Seolah-olah apa yang kemarin kami cita-citakan, kami harapkan itu runtuh semuanya dalam sekejap gitu. Betul. Jadi ini mau ngapain lagi gitu, bener-bener kayak nggak ngelihat tujuan gitu. Cuman waktu itu memang belum bisa memaknai itu dengan baik, tapi perlahan tapi pasti semua pertanyaan saya Tuhan jawab. Gitu. Jadi waktu itu banyak banget pertanyaan. Kenapa gini, apa dan segala macam gitu. Tuhan nyertain saya sejauh ini, memberi kemudahan seperti ini, membuat saya kayak gini buat apa gitu. Dan memang untuk saat itu ketika saya protes kayak itu kayak Tuhan diam aja gitu. Gitu ibaratnya kita lagi marah-marah nih orangnya diam aja. Liatin gini, nggak jawab apa-apa gitu. Cuma akhirnya saya memaknai bahwa memang itulah yang Tuhan harapkan. Kejujuran kita bahwa kita marah loh. Saya marah loh, saya kecewa loh gitu. Dan saya ungkapkan itu kepada Tuhan dengan terbuka bahwa saya kecewa. Gitu, mau percaya mau Tuhan mau menyertai saya nggak bisa gitu. Orang-orang bilang udah ikhlasin aja, Tuhan pasti punya rencana. Saya nggak bisa lihat itu. Iya, betul. Saat itu nggak bisa gitu. Itu omongan-omongan klise buat saya, kata-kata penghiburan yang nggak sedikit pun menguatkan kalau boleh saya bilang gitu. Betul. Jadi, tapi sampai gimana akhirnya Kak menemukan bahwa Tuhan tolong, sekalipun situasinya nggak berubah, tetapi Tuhan tolong. Ya, mulai bisa melihat itu ketika saya mulai tenang, gitu. Jadi kita nggak bisa melihat apapun ketika kita lagi kalut ya, lagi emosional gitu. Jadi karena saat itu memang belum tenang, di dalam masih bergolak banget gitu. Ya, ibaratnya kopi masih diudek gitu, masih hitam aja gitu. Tapi kalau didiamin mungkin lama-lama dia mengendap, kita bisa melihat ada endapannya, ada air kopinya gitu. Jadi mulai bisa melihat dengan lebih jernih, pelan-pelan seperti itu lewat waktu memang. Tapi memang nggak serta-merta waktu menyembuhkan sih gitu. Tapi dalam waktu itu saya mengisinya dengan terus nyari Tuhan ibaratnya gitu. Justru semakin dekat sama Tuhan ya. Justru padahal awalnya marah gitu kan, kecewa. Marah, tapi marahnya tuh bukan untuk meninggalkan Tuhan. Marah untuk dapat jawaban gitu. Saya uber terus gitu untuk dapat jawaban gitu. Jadi masih belum ketemu. Jadi apapun saya lakukan dalam artian kayak waktu itu saya puasa gitu. Jadi pernah 3 hari cuma makan sekali, kemudian cuma makan nasi putih aja, minum air aja. Waktu itu sampai Mama mertua tuh sampai sedih gitu. Bu makan mas, Mama sedih kalau kamu kayak gini gitu. Enggak mah nanti aja kalau dalam udah dapat jawaban, saya bilang gitu. Jadi sebegitunya gitu. Jadi memang istilahnya orang Jawa tuh melean gitu ya. Jadi malam tuh saya di belakang gereja gitu, duduk diem gitu nunggu gitu, masih bergumul gitu kan. Wah kayak gitu. Nah, apa maksud Tuhan ini ya gitu kan, mencari terus ya. Gitu. Saya mulai menyadari itu ketika saya mulai mau membuka diri untuk membaca gitu. Mulai membaca waktu itu ya tentu firman Tuhan gitu, Alkitab. Kemudian
saya bersyukur karena Yeni itu dia konselor dan ada satu bukunya dia yang memang saat itu saya butuhkan dan saya baru menyadari bahwa saya waktu itu pernah discuss dengan Yeni tentang buku ini itu tentang grief counseling gitu ya, grief psikoterapi ya, psikoterapi kedukaan. Ini buku dari dosennya Yeni, Pak Toto itu sangat membantu gitu. Jadi di situ memang akhirnya saya mempraktekkan langsung gitu, ibaratnya memahami bahwa secara teori kayak gini, ini orang-orang yang sudah mengalami dan dibukukan. Oke, saya sekarang masuk ke dalam dunia itu gitu. Ya udah, saya praktekin aja gitu. Jadi tuntaskan. Jadi saya berusaha menuntaskan semua tahapan-tahapan kedukaan itu gitu. Dari marah dulu, kemudian ada tawar-menawar, kemudian sampai pada akhirnya penerimaan, itu kan butuh perjalanan gitu. Kadang-kadang society kita nggak sabar gitu, langsung disuruh menerima gitu. Udah sabar aja gini, gitu. Apalagi dalam perkawinan kami memang tidak diizinkan oleh Tuhan untuk punya anak gitu. Jadi dalam 6 bulan perkawinan memang Yeni nggak hamil. Jawaban Tuhan atas doa kami pengen punya anak, Tuhan jawab enggak gitu. Jadi pada akhirnya itu yang membuat saya mulai berusaha untuk menuntaskan kedukaan itu. Gitu. Mulai memahami itu, saya tuntaskan gitu. Jadi, ini gimana katarsis marah nih, gimana gitu. Oh, teriak apa segala macam. Ke pantai saya teriak-teriak gitu. Jadi ya, yang kayak gitu saya lakukan. Jadi saya nggak mau menyimpan itu di dalam gitu, stres di dalam, terjadi penyakit ke apa gitu kan nanti. Nah makanya saya keluarin aja gitu. Jadi akhirnya pelan-pelan mulai bisa lebih tenang gitu ya ketika emosi itu mulai dikeluarkan, katarsis dikeluarkan, kemudian ditumpahkan seperti itu dan pada akhirnya ketika sudah mulai tenang, lebih sering saat teduh, meditasi gitu ya, dan akhirnya mulai dalam meditasi itu ada kontemplasi. Kontemplasi itu kayak ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Jadi akhirnya mulai memberi jarak gitu. Kalau sebelumnya saya benar-benar melekat dengan perasaan saya. Kedukaan saya benar-benar melekat sehingga saya tidak terpisah dengan perasaan saya. Padahal perasaan itu kan dia tempatnya di jiwa gitu ya. Tubuh manusia itu kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita bisa lihat, jiwa mungkin kita bisa rasakan juga karena dia pikiran, perasaan ada di situ. Kemudian roh itu ya perangkat yang Tuhan kasih yang spesial untuk manusia. Nah, saya sangat melekat dengan jiwa saya, khususnya saat itu kedukaan saya gitu. Sehingga saya nggak bisa melihat dengan baik gitu. Ketika mulai lebih tenang, akhirnya saya bisa memberi jarak gitu, memberi jarak dengan kedukaan saya dan saat itu terjadi kontemplasi waktu itu cukup menarik waktu itu. Jadi ada pertanyaan gitu dari dalam batin gitu, kenapa kamu bersedih? Gitu. Kemudian jiwa saya yang masih benar-benar emosi saat itu, walaupun sudah sedikit lebih tenang, saya jawab gitu bahwa ya karena saya merasa kehilangan gitu. Kenapa kamu merasa sedih? Karena saya merasa kehilangan. Kemudian muncul lagi pertanyaan gitu. Lah kenapa kamu merasa kehilangan? Ya karena kan saya merasa memiliki gitu. Ya nggak mungkin saya sedih karena sesuatu yang tidak punya saya gitu kan. Nah akhirnya pertanyaan terakhir saya nggak bisa jawab. Lah emang apa yang kamu miliki di dunia ini? Gitu. Apa yang kamu bawa ada di dalam dirimu aja. Nah pas semua aja tuh kamu minjem. Suatu saat bakal kamu balikin sama yang punya. Emang apa yang kamu miliki di dunia ini? Saya diem gitu. Oh iya ya. Seolah-olah itu pada akhirnya itu mematahkan premis-premis sebelumnya gitu. Sehingga karena saya tidak ada yang saya milikin pada hakikatnya. Jadi kan saya tidak ada rasa memiliki. Yang melekat gitu pada rasa memiliki itu. Gitu. Sehingga karena saya nggak merasa memiliki ini, semuanya titipan. Orang-orang juga dari zaman Adam Hawa sampai hari ini kan seperti itu. Orang datang dan pergi, atau kita yang datang dan pergi dalam kehidupan orang seperti itu. Itu hal yang lumrah gitu. Tapi seringkali kita yang melekat gitu kan. Nah karena seperti itu, jadi kayak nggak ada alasan untuk bersedih pada akhirnya gitu kan. Oh iya ya, jadi ngapain bersedih gitu. Nah akhirnya mulai melihat lebih jernih lagi, mulai melihat bisa. Ya itu saya bilang tadi. Jadi sedikit demi sedikit Tuhan jawab. Satu-satu Tuhan mulai jawab dan ya
mulai bisa berfungsi lagi gitu. Ya, luar biasa sekali ya Kak. Mungkin kalau ini ditulis dalam sebuah buku ini akan menjadi buku yang sangat menarik ya. Mungkin juga. Saya selalu bersemangat untuk mendengar kisah ini sekalipun sudah berulang-ulang untuk mendengar dari yang mengikuti apa yang Tuhan mau gitu ya. Bukan yang kita mau, tapi ternyata dalam satu waktu Tuhan ambil juga di saat kita belum siap untuk menerima gitu kan. Karena kita berbicara tentang meninggal itu kan sudah tua, sakit-sakitan meninggal. Tapi ini baru sedang merekahnya gitu loh. Baru awal-awal menikmati pernikahan Tuhan ambil. Dan satu hal yang penting yang saya juga tadi dapat dalam proses pemulihan diri itu. Bukan dari pelukan orang-orang di sekitar yang mendukung. Tetapi dari dalam diri yang duduk diam tenang. Kan firman Tuhan katakan dalam duduk diam tenang terletak kekuatanmu kan itu. Jadi menerima kembali kekuatan dari Tuhan itu justru di dalam proses yang waktu yang Tuhan beri. Kemudian di dalam tenang. Sehingga kemudian itu bisa melepas gitu ya. Menyadari bahwa oh ya ini memang bukan milik saya. Yang selama ini saya akui sebagai milik. Ini ternyata bukan milik saya. Sampai kemudian Kak Elwin bisa berfungsi dengan luar biasa. Seperti sampai saat ini bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Dalam pelayanan-pelayanan. Nah, satu pertanyaan lagi. Kira-kira sekarang memandang ke depan itu seperti apa ya Kak ya? Kayaknya kan kemarin tuh ya udahlah semua sudah terkubur, saya sudah berdamai, menerima kenyataan, saya mau hidup seperti normal. Lalu ke depan gimana? Pengharapan seperti apa yang kemudian Kak Elwin miliki sekarang memandang kehidupan yang masih Tuhan beri ini? Ya, ini membuat saya akhirnya lebih excited pada akhirnya untuk menjalani kehidupan. Kenapa? Karena di sini saya bisa bilang bahwa Tuhan mengubahkan lembah kekelamanku menjadi lembah pujian. Dalam artian, ya nyemplung dulu ke dalam lembah kelam itu, bergumul di situ, menemukan Tuhan secara pribadi, dan Tuhan mengubahkan saya seutuhnya, gitu. Dari dalam, perubahan itu dari dalam, gitu. Sehingga ketika ditanya bagaimana saya melihat ke depan, tentu saya melihat dari perspektif saya yang sekarang, itu beda banget dengan saya yang dulu, gitu. Ini bisa dibuktikan aja, banyak teman-teman saya atau keluarga deh gitu, bapak ibu saya sendiri deh gitu, melihat saya benar-benar beda banget. Dan kemarin ada juga teman saya, teman kuliah kami cukup dekat juga dulu, dia ada keluarga di Bali, keluarganya married, dan dia menyempatkan waktu untuk ketemu dengan saya. Seharian kami dari pagi sampai sore lah, sampai malam itu kami ngobrol, dan dia juga mengakui bahwa saya bukan saya yang dulu. Saya yang dulu ambisius, saya tipe orang koleris. Jadi iya enggak, hitam-hitam putih-putih. Kalau udah ngejar sesuatu ambisi harus saya dapat segala macam, dan bisnis pun seperti itu. Dan saya karena orang koleris itu kan nggak suka diatur ya, senangnya ngatur. Jadi semenjak lulus kuliah saya memang tidak berorientasi buat kerja gitu. Walaupun kadang-kadang orang bilang sayang lo pakai jasa UGM gitu bisa kerja di mana, mungkin gitu. Tapi saya nggak seneng gitu. Saya lebih seneng ngatur gitu. Jadi bangun bisnis segala macam kayak gitu, dan orientasinya profit diri sendiri segala macam. Kemudian seperti itu. Itu saya dulu gitu. Nah, cuma ketika saya mengalami ini, Tuhan mengubah saya itu dari dalam, dan saya mulai melihat bahwa ketika di Filipi Paulus mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan saya pernah di fase bahwa kayaknya mati itu emang lebih untung gitu. Karena hidup tuh kayak udah nggak ada tujuannya lagi gitu, mati untung gitu. Cuman kan bukan seperti itu yang Tuhan mau, bukan hidup fatalisme atau mati seperti itu yang Tuhan mau gitu. Tapi kan ayatnya juga nggak berhenti di situ. Tapi kalau aku boleh milih, Paulus sendiri kan bilang, aku mending bersama Kristus gitu. Tapi kalau aku masih hidup, artinya hidup bekerja untuk memberi buah. Buah itu kan nggak dirasain sama pohonnya gitu. Buah mangga, ya apa pohon mangga yang ngerasain kan nggak, kita yang ngerasain gitu ya. Artinya saya pengen sisa hidup saya gitu dirasain sama orang-orang itu ya bermanfaat gitu, berguna gitu. Jadi yang saya yang dulu orientasinya diri sendiri, sekarang saya mulai melihat bahwa orang lain yang lebih penting gitu. Jadi lebih mengutamakan orang lain, bagaimana keberadaan saya itu minimal nggak nyusahin orang, ya maksimal bisa meringankan beban orang dimanapun saya berada gitu. Jadi ada perubahan statement ya, pembaharuan, sebuah transformasi iman yang luar biasa ya, dari yang masuk ke dalam intern aja sekarang keluar gitu ya, mau membuka diri untuk orang lain, untuk menolong orang lain. Luar biasa sekali ya pengalaman yang tentu masih panjang ya yang cerita, tetapi karena keterbatasan waktu kita dalam podcast kali ini, kita bersyukur bahwa Kak Elwin bercerita
menceritakan pengalaman pergumulannya yang tidak mudah, tetapi bagaimana Tuhan mengangkatnya sehingga dari lembah kekelaman tadi ya menjadi lembah pujian, menjadi memuliakan Tuhan. Terakhir mungkin ya Kak Edwin ya, mungkin di luar sana ada pemirsa yang juga mengalami fase-fase gitu ya, masa-masa di mana dia kehilangan, entah karena kehilangan orang dikasihi, atau kehilangan pekerjaan, kehilangan apa yang selama ini mungkin merasa menjadi miliknya, atau kehilangan keberanian untuk bisa ikut Tuhan gitu. Bagaimana tips, ada tips kah atau saran atau nasihat gitu ya, berdasarkan pengalaman Kak Edwin untuk mereka juga bisa menghadapi itu? Ya, kalau tips mungkin bukan tips ya, tapi lebih kepada sharing pengalaman aja gitu. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, masalah itu nggak selesai ketika kita menghindarinya gitu. Jadi ibaratnya nyapu itu nggak selesai, sampahnya seolah-olah ketika kita simpen dia di bawah karpet gitu. Masih ada di situ, hanya nggak terlihat aja gitu. Jadi harus dituntaskan gitu. Jadi ketika kita ada masalah, apapun itu dihadapi, dituntaskan, diselesaikan gitu. Dan memang ini nggak mudah. Gitu, ini memang nggak mudah banget, makanya khususnya ketika orang mengalami kedukaan ya, banyak banget hal-hal yang bisa menjadi trigger yang membuat kita ingat lagi, kembali, ya? Gitu kan. Misal gitu, lagu gitu, waduh saya dengar lagu ini sama istri saya, gitu. Makan misalnya, gitu. Hal-hal sederhana pun bisa menjadi trigger. Artinya memori itu dia nggak akan bisa kita lupakan gitu. Tuhan memberikan kepada manusia itu anugerah luar biasa dalam bentuk memori yang kapasitasnya itu saya yakin lebih besar dari komputer terbesar di dunia ini gitu. Kita mungkin masih ingat kegiatan ketika kita umur 3 tahun, 4 tahun ketika memori kita mulai aktif gitu. Kayak saya gitu ketika umur 4 tahun dulu masih kecil gitu, saya dibeliin celana sama ibu saya training gitu. Karena saking senangnya saya main ke rumah temen, saya silet-silet tuh celana gitu kan. Karena kami main, kemudian dengan bangganya saya pulang, saya tontonkan gitu. Akhirnya dimarah, masuk kamar mandi. Nah, seperti itu. Jadi memori-memori yang masih teringat itu banyak ketika kita zaman-zaman dulu. Apalagi memori-memori yang memuat muatan emosi yang besar seperti halnya kedukaan gitu. Betul. Itu nggak akan bisa kita lupain gitu. Jadi saran untuk melupakan itu sebaiknya tidak usah disampaikan kepada orang yang mungkin mengalami kejadian-kejadian traumatis, karena memang melupakan itu nggak bisa. Gitu. Tapi indikator pemulihan adalah ketika kita bisa menerima dan kita punya makna yang baru. Gitu. Kayak sekarang misalnya gitu. Ketika disuruh menceritakan kejadian seperti apa, kalau saya masih ada muatan emosi kesedihan, saya tidak bisa menceritakan ini dengan baik gitu. Tapi karena saya sudah menerima itu dan saya sudah punya makna yang baru, bahwa kapan sih seorang itu bisa dikatakan meninggal gitu. Saya memaknainya berbeda gitu. Orang tuh meninggal bukan ketika dia mungkin officially dinyatakan oleh dokter meninggal, jantungnya berhenti berdetak, darahnya berhenti mengalir. Tapi ketika kita melupakan dia. Makanya dalam keadaan saya sekarang, saya memaknai bahwa Yeni itu dia tidak meninggal kok gitu. Dia masih hidup dalam memori saya. Kalau saya pengen ketemu dia, saya tinggal masuk ke dalam diri saya menemui dia di dalam memori ingatan saya gitu. Sehingga mengingat Yeni, mengenang dia, itu menjadi sesuatu yang bukan menyedihkan lagi, tapi buat saya pribadi sekarang karena saya memaknainya dengan sesuatu yang baru, justru itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat saya karena saya masih terus mengenang dia, mengingat dia dan bukannya saya nggak move on ya gitu. Move on itu kan saya move on dari keterpurukan, saya move on dari kesendirian, kesedihan, hal-hal negatif yang membuat saya tidak berfungsi. Saya move on dari situ gitu. Tapi kalau disuruh move on dari Yeni, kalau bisa dibilang gitu, istilahnya kami itu married loh, kami itu menikah. Kami mengucapkan janji di hadapan Tuhan, janjinya buat setia, dalam keadaan apapun. Seperti itu, kami bukan pacaran lalu kami putus gitu. Sehingga memang banyak makna yang baru yang pada akhirnya mengganti pola pikir saya yang lama, dan itu membuat saya bisa menjalani kehidupan gitu. Gitu, karena mungkin banyak sih, saya yakin orang-orang di luar sana khususnya, apalagi mungkin pernah punya pengalaman serupa dan dia menikah lagi seperti itu, menyarankan seperti itu gitu. Tapi kalau saya pribadi tidak memaknainya sesederhana itu gitu, karena saya dan Yeni dulu sebelum menikah memang kami ngobrol tuh soal janji perkawinan gitu. Jadi bagaimana janji perkawinan itu adalah janji di hadapan Tuhan, jadi kita harus benar-benar memahami apa yang kita ucapkan dan menyadari betul gitu. Jadi di janji itu adalah
janjinya saya menjadikan Yeni istri saya untuk seumur hidup saya. Dan saya akan tetap setia, menyayangi dia dalam keadaan apapun. Gitu. Dan kami sama-sama sepakat bahwa perkawinan di hadapan Tuhan itu memang alangkah baiknya sekali seumur hidup. Gitu. Sehingga kami juga berharap seperti itu, dan kami nggak pakai itu tengah waktu. Sampai mau memisahkan tuh kami nggak pakai. Karena itu pasti kok gitu. Kematian itu keniscayaan. Jadi kami tidak berencana untuk menikah, kemudian kalau udah sampai tengah waktu ini, mungkin nanti boleh merit lagi. Enggak, kami nggak seperti itu gitu. Jadi karena kami menghayati bahwa kami Tuhan yang mempersatukan, jadi saya memaknai janji itu masih berlaku buat saya, gitu. Luar biasa. Gitu. Jadi karena janjinya masih berlaku, bukan berarti kalau ditanya, mau pengen kawin lagi nggak? Saya jawab sebagai manusia, sebagai laki-laki saya bilang saya pengen. Tapi saya nggak pengen keinginan saya ngedrive hidup saya, tapi keinginan Tuhan aja. Kalau Tuhan yang nyuruh kawin lagi, ya udah nggak apa-apa. Tapi saya yakin itu bukan sesuatu yang sederhana, karena setiap ada orang yang kalau menyarankan itu gitu, biasanya saya ya udah tergantung orangnya. Kalau orangnya basa-basi ya saya jawab basa-basi juga. Udah kasih calonnya dong, gitu misalnya gitu. Tapi kalau orangnya mau gitu, kayak Bu Pendeta waktu itu kita ngobrol, mau untuk mendengar dan mau untuk memahami dari perspektif saya dan mengerti itu, saya sampaikan gitu bahwa loh, perkawinan itu seperti itu gitu. Jadi nggak sesederhana itu gitu. Nah pada akhirnya ketika kondisi saya seperti ini, menjadikan Yeni istri saya untuk seumur hidup saya itu artinya apa gitu. Itu juga kontemplasi saya waktu itu. Banyak makna-makna baru yang saya temukan gitu. Nah akhirnya saya menemukan bahwa bukan saya sih menemukan ya, Tuhan yang memberikan hikmat itu, saya yakini seperti itu. Menjadikan Yeni istri saya untuk seumur hidup saya dalam kondisi saya saat ini adalah menjadikan ya papa mamanya tetap papa mama saya, adiknya tetap adik saya, kakak, sepupu, pak de, bude, om, tante, tidak semua berubah, ya? Iya, semua relasi yang terbangun sebagai konsekuensi logis dari perkawinan kami tetap pada tempatnya gitu. Jadi bedanya ya sekarang cuma Yeni nggak ada aja, tapi relasi yang sudah terbangun itu bagi saya itu tetap harus dijaga seperti itu. Sehingga dalam keadaan saya sekarang, saya akhirnya bisa lebih maksimal untuk memberi diri gitu. Ya, memberi diri kepada orang lain gitu. Jadi saya sempat pelayanan di Turen waktu itu kurang lebih 9 bulan, di situ mengerjakan banyak hal. Kemudian di Pare, di Kediri juga. Saya kurang lebih 2 tahun di Pare, di Kediri itu saya tinggal, saya nemenin lansia gitu. Jadi seorang lansia, dia tinggal sendiri, suaminya udah meninggal, dia punya 3 anak, tapi 3-tiganya udah meninggal juga. Dia tinggal di rumah sendiri, sederhana, dan saya waktu itu terpanggil dan beliau minta saya buat nemenin gitu. Ya udah, saya memberi diri di situ dan saya pelayanan juga. Interdenominasi waktu itu di Pare, kemudian dengan teman-teman relawan Gus Durian waktu itu juga terlibat jadi relawan untuk penanggulangan bencana, evakuasi apa segala macam. Jadi kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang orientasinya bukan diri sendiri lagi gitu. Lebih ke orang lain gitu. Kemudian akhirnya saya pulang, ya udah sekarang nemenin Bapak Ibu aja gitu. Kemudian Ibu juga bikin ingke kan gitu. Jadi ada pesanan kadang-kadang gitu. Ya udah saya bikin juga, bantu segala macam. Jadi cukup kok gitu, maksudnya dengan apa yang saya kerjakan dan dari situ juga ada yang saya dapatkan, bisnis ada juga bisnis yang masih saya lakukan gitu, dan dari situ saya mendapatkan income dan memang itu cukup kok gitu untuk kehidupan saya yang sekarang. Jadi memang keterikatan saya ibaratnya saya nggak mau terikat dengan instansi atau apa, sehingga saya lebih senang memberi waktu saya dengan bebas kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Gitu aja sih. Oke, terima kasih banyak ya Kak Edwin. Sama-sama. Jadi luar biasa ya sharing pengalaman hari ini dari yang betul-betul sangat terpuruk. Saya selalu Yeni ini teman ya, teman saya, kami sama-sama kuliah dulu dan masih belum bisa menerima juga, apalagi ini suami gitu ya yang hidup bersama. Tapi satu tadi yang terakhir disampaikan bahwa kalau ada masalah, ada sesuatu, ada beban, pergumulan kehidupan itu jangan disembunyikan dan kita merasa bahwa saya baik-baik saja gitu. Kita tidak akan pernah bisa melupakan itu karena memori yang Tuhan beri luar biasa. Kita justru mengingat itu, tetapi di dalam ingatan itu kita akan memiliki perspektif yang baru gitu. Kita akan diubahkan oleh Roh Kudus untuk memiliki pemahaman-pemahaman yang baru ke depan gitu. Mungkin dulu
berat untuk kita bisa, kenapa gitu ya, selalu bertanya, kenapa Tuhan ambil, kenapa sekarang gitu, belum waktunya, tapi akhirnya bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, dan di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Baik pemirsa Harapan Baru yang diberkati Tuhan, semoga hari ini melalui podcast ini saudara-saudara juga boleh diberkati. Mungkin nanti akan ada session 2-nya ya. Karena kayaknya sekarang belum tuntas gitu ya. Masih banyak hal sebetulnya yang pengen saya gali juga dari pengalaman-pengalaman yang luar biasa Kak Edwin ya. Dan bagaimana memandang ke depan tentang kehidupan itu, ya mungkin nanti di dalam sesi berikutnya tentang pernikahan atau apa gitu ya, kita akan bahas kembali. Tetapi hari ini bagaimana bangkit dari rasa duka, pulih dari rasa duka, kuncinya bukan melupakan, tetapi bagaimana kita di dalam tenang, kita menemukan Tuhan, kita mengalami pembaharuan oleh karena Dia. Baik, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Semoga kita ke depan berjumpa kembali. Amin. Ya, selamat menjadi berkat untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, seperti apa pandangan kehidupan ke depan sekarang ya, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Baik, pemirsa dimanapun berada, demikianlah podcast kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di dalam podcast Harapan Baru berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.